Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, kembali lagi bersama saya, dosen Anda, Regi Citra Perdana, dalam mata kuliah karya ilmiah. Di sini saya akan membagikan kepada teman-teman mengenai bagaimana kiat-kiat publikasi artikel di jurnal ilmiah. Yang pertama, penelitian ilmiah itu harus memenuhi beberapa persyaratan ya. Yang pertama, penelitian yang baik itu harus mengatasi masalah yang nyata, lalu mempunyai systematic problem atau problem yang sistematis, yang mendalam dan terperinci. Lalu yang ketiga, empirical evidence atau penemuan yang empirik. Lalu yang ketiga, mempunyai objektivitas, lalu logis dan juga rasional. Lalu yang terakhir, harus memenuhi kaidah-kaidah kriteria ilmiah. Nah, apa saja sih riset data itu? Berasal dari mana sehingga menjadi sebuah scientific paper? Yang pertama itu berasal dari data dan analisis. Dari data yang analisis yang dikumpulkan, lalu didiskusikan. Setelah didiskusikan bersama teman sejawat, lalu manuskrip tersebut ditulis sehingga menghasilkan sebuah tulisan ilmiah atau karya ilmiah. Dalam penulisan itu juga terjadi yang namanya diterima atau ditolak atau revisi. Revisi juga bisa diterima dan juga bisa ditolak dari hasil manuskrip dan scientific paper ini ya. Jika diterima maka akan dilakukan submission atau dilakukan publikasi. Jika ditolak dan akan dikembalikan ke penulis awalnya. Lalu pemilihan jurnal ilmiah. Yang pertama, bagaimana adanya kesesuaian subjek dan scope. Lalu jika kita harus melihat impact factor, kuartil, dan juga indeks. Lalu juga kita harus melihat mengenai artikel, tipe artikelnya. Benar atau tidak kita masuk ke jurnal yang tepat atau ke kumpulan artikel yang tepat. Lalu juga kita harus melihat berapa lama decision making yang dilakukan oleh publisher, lama atau cepat proses tersebut. Lalu kita juga harus memperhatikan bagaimana instruksi untuk mensubmit artikel tersebut. Lalu yang terakhir, jika kita mempublikasikan itu ada banyak jenis jurnal, ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Biasanya yang mempunyai indeks dan kuartil yang tinggi, ambil contoh seperti Sinta 1 sampai Sinta 3 itu biasanya kebanyakan kita akan dikenakan biaya submit. Biasanya bervariasi ya biayanya itu. Kalau teman-teman ingin mau yang gratis pun juga bisa. Ini ada beberapa kiat-kiat. Kiat-kiat yang paling penting itu yaitu yang pertama adalah niat. Bagaimana mulai dari teman-teman ingin mulai menulis sampai teman-teman menyelesaikannya itu, intinya itu ada di niat. Bagaimana teman-teman mengumpulkan niat awal, menentukan judul, menentukan topik, lalu mengolah data, semuanya itu butuh niat. Dan tentu saja doa dan juga biaya-biaya lainnya. Nah, di sini kita akan melihat beberapa interpretasi dari hasil diskusi. Jika berhasil maka akan dilanjutkan ke publikasi. Ini kiat-kiat manuskrip submission lakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh publisher. Lalu yang kedua, dapat mengusulkan pada referee yang tepat. Lalu yang ketiga, pahami hasil review dan referee comments. Pahami jika ada revisi. Dan lakukan sesegera mungkin revisi jika diminta. Jika diperlukan, dapat mengajukan keberatan dari hasil review jika kita keberatan dari hasil review yang dilakukan oleh reviewer. Nah, ini jika contoh diterima, nanti modelnya seperti ini. Nah, ini kiat-kiat kalau ingin menembus Q1 ya, Scopus. Jika ingin menulis jurnal di Q1, tapi masih dalam menulis tapi ada masalah dalam menulis dalam bahasa Inggris. Yang pertama, kiat-kiatnya, kalau masih terkendala bahasa,
teman-teman bisa tulis manuskrip itu dalam bahasa Indonesia. Lalu tentunya dengan SPO ya, dengan subjek predikat objek yang baik. Setelah itu baru gunakan translator. Banyak translator, ada Google Translate dan macam-macam ya. Lalu yang kedua, cek kembali grammarnya. Gunakan grammar checker, apakah grammar yang digunakan dari translator tadi sudah benar atau tidak. Lalu gunakan editing dan proofreading service. Nah, proofreading ini juga menjadi hal yang penting selain editing ya. Karena biasanya para reviewer itu tidak mau repot-repot lagi membaca artikel kita. Mereka akan membaca lebih sekilas dan yang mereka anggap urgent saja. Makanya kalau kita sudah menggunakan jasa proofreader, biasanya kesempatan lebih terbuka akan diterima gitu ya. Lalu bagaimana bila merujuk dan melakukan copy paste dari jurnal lain? Teman-teman pasti sudah tahu bahwa kita akan menggunakan Mendeley gitu ya. Lakukan citasi yang baik menggunakan Mendeley. Jika copy paste berupa kalimat, lakukan parafrase atau membuat kalimat baru berdasarkan interpretasi sendiri. Nah, ini biasanya menyangkut ke Turnitin ya, selanjutnya akan kita bahas. Bahwa biasanya kalau kalimat yang tidak dilakukan parafrase itu biasanya akan di Turnitinnya akan nyambung gitu. Meskipun itu tulisan kita sendiri. Jadi lebih baik teman-teman lakukan parafrase jika melakukan copy paste atau membuat sebuah pengertian gitu ya. Tapi kalau memang itu sebuah undang-undang ataupun sesuatu yang tidak layak untuk diparafrasekan, saya sarankan jangan. Terima kasih sudah mengikuti materi kiat-kiat sukses publikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.